Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda menyaksikan tayangan ini. Kembali lagi pada berita Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta sepekan. Kami akan mengulas segala berita, isu, dan kejadian nyata yang terjadi selama sepekan terakhir, yang disampaikan secara tegas dan tangkas oleh saya sendiri, Muhammad Muhsin Siddiq, sebagai host yang akan menemani Anda. Berita pertama, perubahan habit mengajar pengajar Madin MTA Yogyakarta dalam masa pembelajaran online. Adaptasi perubahan cara pembelajaran menjadi topik utama dan hal yang bisa dilakukan dalam pembelajaran online ini. Mau tidak mau, karena pandemi COVID-19, sistem pembelajaran berubah dari konvensional menjadi online. Guru tidak bisa lagi mengajar tatap muka langsung dengan santri, tetapi memaksimalkan media online baik YouTube, Telegram, video, voice note, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Selain dituntut untuk menguasai teknik penggunaannya, guru juga dituntut untuk lihai dan bisa mengedepankan kreativitas dalam pembelajaran. Minat santri dalam belajar salah satu penentunya adalah ketertarikan terhadap materi dalam bentuk audio visual. Maka pada Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta, para pengajar berusaha semaksimal mungkin untuk mengedepankan penggunaan teknologi dan kreativitas. Penggunaan teknologi ini dilakukan dengan cukup menggunakan laptop dan handphone, serta jaringan internet yang tersedia. Para pengajar Madin MTA Yogyakarta membantu orang tua yang ada di rumah dengan memberikan instruksi-instruksi singkat, serta mempermudah pembelajaran sehingga tidak memberatkan orang tua. Kreativitas yang dilakukan pengajar Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta berupa selalu mengedepankan konten-konten audiovisual yang dibagikan melalui YouTube. Hal ini dilakukan agar mudah dipahami, karena santri melihat pengajaran dan bisa melihat kembali pada waktu yang lain atau kapanpun. Penggunaan YouTube ini merupakan salah satu bentuk pengurangan beban ke santri yang biasanya dilakukan oleh pengajar yang hanya mengedepankan tugas-tugas kepada santri tanpa memberikan pembelajaran yang berkualitas dan menarik santri untuk belajar. Berita kedua, update pembangunan gedung MTA Perwakilan Yogyakarta. Ada yang berbeda dengan penampilan MTA Perwakilan Yogyakarta. Mulai akhir tahun 2020 kemarin, terjadi perombakan dalam bentuk gedung dan tata ruang. Gedung MTA Perwakilan Yogyakarta, yang juga merupakan gedung MTA Cabang Depok, mengalami pemugaran dikarenakan oleh semakin sempitnya ruang yang bisa digunakan dalam kegiatan kemajelisan dan semakin banyaknya tuntutan fasilitas yang akan digunakan. Perlu diketahui bahwa gedung MTA Perwakilan Yogyakarta juga merupakan markas SAR MTA, Bankom, tempat menyimpan peralatan penyelamatan dan alat-alat transportasi baik darat ataupun laut seperti kapal penyelamatan, mobil SAR, serta ambulan. Selain juga diperuntukkan untuk barang-barang tersebut, dalam pembangunannya juga direncanakan akan menambah ruang, yakni ruang tidur untuk tamu, ruang makan untuk tamu, dapur bersih, ruang pertemuan khusus pengurus perwakilan, dan studio syuting. Segala hal aspek yang dipertimbangkan untuk melengkapi kebutuhan kemajelisan dan dakwah sehingga dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat lebih luas. Untuk melihat update pembangunan gedung MTA Perwakilan Yogyakarta, kami akan menghubungi kontraktor sekaligus sekretaris MTA Perwakilan Depok, Ustadz Hasan Rifai. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Saya akan menanyakan beberapa hal mengenai update pembangunan gedung MTA Perwakilan Yogyakarta. Yang pertama, bagaimana perkembangan pembangunan gedung MTA Perwakilan Yogyakarta?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah sehat Mas. Kalau saya ditanya dengan perkembangan pembangunan gedung MTA Perwakilan Yogyakarta ini, alhamdulillah dalam proses pembangunannya berjalan sangat lancar. Kalaupun ada masalah-masalah kecil, insya Allah itu tidak sampai mengganggu dalam proses pembangunan ini. Oke, apa saja yang ditambahkan Ustadz dalam tata ruang? Beberapa penambahan ruangan dalam pembangunan gedung MTA Perwakilan Yogyakarta ini. Yang pertama adalah pada lantai 1 itu terdapat 2 ruangan kantor, kemudian di lantai 2 itu penambahnya adalah 2 ruang tidur untuk tamu, kemudian 1 ruang meeting. Oke, kira-kira berapa lama Ustadz untuk pembangunan dan kemungkinan dilaunching bulan apa nggih? Pembangunan gedung MTA Perwakilan Yogyakarta ini memakan waktu kurang lebih 8 bulan. Kira-kira apa harapan untuk gedung baru MTA Perwakilan Yogyakarta yang hampir jadi ini Ustadz? Dengan adanya gedung yang baru ini, semoga menambah semangat kita untuk berdakwah Quran dan Sunnah, dan semakin meningkatkan semangat kita untuk mengurus umat ini supaya umat ini lebih baik lagi. Ya, tadi merupakan wawancara kami kepada kontraktor sekaligus sekretaris MTA Cabang Depok, Ustadz Hasan Rifai. Kita kembali ke berita selanjutnya. Berita ketiga, perumahan khusus MTA sebagai upaya pembentukan lingkungan yang agamis. Kalau ada perumahan untuk umum itu biasa. Bagaimana jadinya kalau warga MTA sepakat untuk membuat lingkungan yang sepaham dengan Al-Quran dan As-Sunnah khusus? Ya, di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat lingkungan perumahan yang dikhususkan untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Perumahan tersebut merupakan hasil hibah dari warga MTA Kalasan, yakni Ustadz Sukidi. Dahulu lokasi tersebut merupakan cikal bakal gedung MTA Cabang Kalasan. Tetapi karena pada perjalanan waktu menemukan tempat yang lebih strategis dan luas, maka lahan tersebut akhirnya dijual dan uang yang didapat diperuntukkan untuk pembiayaan pembelian lahan dan tanah dan pembangunan Majelis MTA Cabang Kalasan. Sesuai konsepnya, yang membeli tanah tersebut hanya diperbolehkan warga Majelis Tafsir Al-Quran saja, sehingga akan membentuk lingkungan yang dihuni oleh warga MTA yang sepaham, membuat lingkungan yang baik dan agamis sesuai Al-Quran dan Sunnah. Selain itu juga dijelaskan bahwa lingkungan perumahan tersebut merupakan lahan hunian, jadi bukan diperuntukkan untuk komersil, baik pembangunan usaha atau jual beli lahan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hal tersebut, kami akan mewawancarai Ustadz Sukidi sebagai pemilik salah satu tanah dan juga Ketua Cabang MTA Kalasan. Assalamualaikum Pak Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Musim. Oke, sini kami ingin menanyakan tentang perumahan majelis di Cabang Kalasan. Yang pertama, bagaimana asal mula konsep perumahan ini, Pak? Oh iya. Jadi pertama itu kan warga kami punya tanah ya. Jadi punya tanah seluas 825 meter lebih, kurang lebih ya. Kemudian kami dari pengurus Majelis Al-Quran Cabang Kalasan berminat untuk dibeli. Nah, kita beli dari tanah itu kita bagi menjadi
6 bagian. Jadi 800 itu kita bagi 6 menjadi 138 per kapling itu, sehingga itu aja prosesnya agak cukup rumit karena yang punya tanah ini belum turun waris. Jadi kita harus menurunkan waris dulu. Setelah turun waris baru kita pecah-pecah. Setelah kita pecah kita balik nama. Setelah balik nama baru kita jual. Dari jual ini masih murah sekali itu. Jadi alhamdulillah dengan pembagian ini cepat sekali lakunya. Kemudian dari pembagian ini sebelum kita pecah-pecah ini sudah kita pondasi dulu depannya. Nah, dengan syarat itu kita pondasi, kita kapling-kapling dari 6 itu menjadi dikurangi 3 meter untuk jalan. Jadi untuk jalan. Nah, sementara ini jalan ini tadinya dari dari tidak bisa masuk roda 2 aja agak sulit. Ya, sekarang udah cukup lumayan. Mungkin begitu dulu, Mas. Ya. Oke. Untuk saat ini apakah masih ada tanah kosong, Pak? Seperti kalau ada berapa untuk harganya? Oh iya. Kalau sekarang ini masih ada 3 kapling. Dan ini memang dari awal kita progreskan selain warga MTA tidak boleh untuk kita beli. Jadi tidak dijual gitu loh. Jadi siapa saja yang mau beli tanah ini memang harus warga MTA, termasuk di depan jalan itu juga kita bikin ada, termasuk tanah saya ada 2 kapling. Kemudian 1 kapling saya jual kepada ketua cabang Depok, Ustadz Amir itu. Sehingga di sini mengumpulkan bisa seperti perumahan MTA. Dan sekarang ini yang dulu harganya sangat murah sekali, Mas, ini. Jadi dulu itu hanya 1 kapling ini saya beli itu 60.000. Kemudian kita jual jadi 100.000. Sekarang ya 100 juta. Nah, dari 60 juta kita jual 100 juta. Ya. Sekarang ini 1 kapling itu hampir 230 juta karena per meter sekarang sudah mencapai 2 juta. Gitu. Nah, kemarin sebenarnya sudah saya tawarkan kepada warga Ngagli itu, saya suruh 1.030.000, 130 juta. Dan termasuk dari warga Depok. Oleh sekarang setelah jalan ini kita bikin, karena bikin jalan ini tidak mudah, itu dengan perjuangan luar biasa. Kita beli kayunya, beli jalannya, dan luar biasa. Nah, sekarang sudah naik 2 juta. Iya. Jadi kemarin hanya kurang dari 1 juta, sekarang langsung naik 1 juta lebih per meternya. Ini begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Sukiti atas informasinya. Demikian wawancara kami bersama Pak Sukiti, Ketua Cabang Kalasan, mengenai perumahan MTA. Kembali ke studio. Terima kasih pemirsa yang masih setia dengan kami di channel YouTube Madin MTA Yogyakarta dalam berita Madrasah MTA Yogyakarta sepekan. Saya Muhammad Muhsin Siddiq sebagai host memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kebenaran hanya berasal dari Allah dan kekhilafan berasal dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Sendang kebanjiran amargi banyu rawa, meh gi gunakne marai molo. Sakderenge kula pamit, kula titip salam kagem keluarga. Mugi-mugi tansah sehat wonten masa paceklik menika. Selamat pagi, siang, sore atau malam, tergantung kapan Anda menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.